Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silvi Dianustari, mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 23 dengan NIM A1E1D3055 yang berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi, SPD, MPD. Baiklah, dalam pertemuan kali ini, saya ingin memaparkan beberapa materi tentang dasar-dasar pendidikan dalam keluarga. Simak sampai habis ya. Baik, kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian, tujuan, fungsi, dan pola asuh keluarga. Pengertian keluarga menurut para ahli, yang pertama adalah Latipun. Latipun menyebutkan bahwa keluarga merupakan lingkungan sosial yang terbentuk erat karena sekelompok orang bertempat tinggal, berinteraksi dalam pembentukan pola pikir, kebudayaan, serta sebagai mediasi hubungan anak dengan lingkungan. Sementara itu, Coleman dan Cressy dalam Mu'adz pada tahun 2010 menyebutkan bahwa keluarga adalah sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Nah, selanjutnya menurut Departemen Kesehatan pada tahun 2020 menyebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantungan. Selanjutnya, tujuan keluarga sebagai unit dasar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu. Yang kedua, sebagai perantara dan harapan setiap anggota keluarga dalam kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang ketiga, menstabilkan kebutuhan kasih sayang, seksual, dan sosioekonomi. Nah, yang terakhir, sebagai pembentukan identitas individu dan perasaan harga diri individu. Selanjutnya ada fungsi keluarga. Pertama, menurut Waltz pada tahun 2003 sebagai konstruk multidimensional yang merefleksikan aktivitas dan interaksi keluarga dalam menjalankan tugas penting, yaitu menjaga pertumbuhan dan kesejahteraan dari masing-masing anggota dalam mempertahankan integrasinya. Yang kedua, menurut The Friend, John, Isi, dan Olson pada tahun 2009, mengacu pada peran yang dimainkan anggota keluarga serta sikap dan perilaku yang ditampilkan saat bersama anggota keluarga. Yang ketiga atau yang terakhir ada Epstein, Ryan, Bishop, Miller. Menurutnya, sejauh mana interaksi dalam keluarga memiliki dampak terhadap kesehatan fisik dan emosional anggota keluarga. Selanjutnya ada fungsi keluarga menurut WHO. Yang pertama, fungsi biologis. Upaya bereproduksi, pemelihara dan membesarkan anak, memberi makan, serta mempertahankan kesehatan dan rekreasi. Yang kedua ada fungsi ekonomi, memenuhi kebutuhan sumber penghasilan, menentukan alokasi sumber yang diperlukan, menjamin keamanan finansial. Yang ketiga ada fungsi psikologis, menyediakan lingkungan yang mampu meningkatkan perkembangan kepribadian yang alami, yang bertujuan melindungi psikologis secara optimal. Yang keempat ada fungsi edukasi, mengajarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan yang kelima ada fungsi sosiokultur, melaksanakan transfer nilai yang berhubungan dengan perilaku, bahasa, dan tradisi atau adat. Pelaksanaan fungsi keluarga di Indonesia secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut ini. Yang pertama ada ASIH, memberikan kasih sayang, rasa aman, perhatian, hangat kepada seluruh anggota keluarga hingga dapat berkembang sesuai kebutuhan dan usianya. Yang kedua ada asah,
memberikan pemenuhan pendidikan anak sehingga siap menjadi manusia dewasa, mandiri, dan dapat memenuhi kebutuhan masa depannya. Yang ketiga ada asuh, memelihara dan merawat anggota keluarga agar mampu mencapai kondisi sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Berdasarkan definisi fungsi keluarga yang dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi keluarga merupakan sejauh mana interaksi keluarga dalam menjalankan tugasnya dengan tetap dapat mengupayakan kesejahteraan dan perkembangan sosial, fisik, dan psikologis masing-masing anggota keluarga. Selanjutnya, tanggung jawab orang tua. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 45 disebutkan sebagai yang pertama, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Dan yang kedua, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban berlaku meskipun perkawinan antara keduanya sudah putus. Nizam pada tahun 2005 menyebutkan yakni memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan fisik maupun perkembangan sosio-emosionalnya. Selanjutnya ada pola asuh. Desi Anwar pada tahun 2003 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola yang berarti model, sistem atau cara kerja. Hurlok Hermawati pada tahun 2014 menyebutkan bahwa pola asuh orang tua sebagai cara orang tua dalam mendidik anak, yaitu upaya orang tua yang diwujudkan berupa penataan lingkungan fisik, lingkungan sosial anak, pendidikan anak, dialog dengan anaknya, kontrol terhadap perilaku anak, dan penentuan nilai-nilai moral terhadap anaknya. Kartono dan Kartini pada tahun 2016 menyebutkan orang tua yaitu setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Selanjutnya ada macam-macam pola asuh menurut para ahli. Hurlok Subarsono dalam Subarsono pada tahun 2014 menyebutkan bahwa pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya atau seperti orang tua. Kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Selanjutnya, pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak. Anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung pada orang tua. Selanjutnya yang ketiga, pola asuh permisif. Pola asuh permisif ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung bebas. Anak dianggap sebagai orang tua sebagai orang dewasa atau muda. Ia diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Kita memasuki materi yang kedua, yaitu konsep dasar pendidikan dalam keluarga. Kewajiban dan hak anggota keluarga. Yang pertama ada kewajiban suami. Suami berkewajiban sebagai pemimpin keluarga mencari dan memberi nafkah, bertanggung jawab akan ketenangan, keselamatan, dan kesejahteraan keluarga, mendidik anak dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab, menciptakan kedamaian, ketenangan jiwa dalam keluarga, memilih lingkungan yang baik bagi anggota keluarganya, menjadi suami yang baik untuk istri dan ayah yang baik untuk anaknya. Hak suami. Hak suami yang pertama ditaati atau dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga, dibantu dalam pengelolaan rumah tangga,
diperlakukan dengan baik dan penuh cinta kasih dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis, maupun psikisnya, cinta dan nama baik oleh seluruh anggota keluarganya. Selanjutnya, kewajiban dan hak istri. Kewajiban istri yang pertama, patuh dan taat pada suami sesuai norma agama dan susila. Yang kedua, memberi kasih sayang kepada seluruh anggota keluarganya. Yang ketiga, mengatur dan mengurus rumah tangga, merawat, mendidik, dan melatih anak-anak, memelihara, menjaga kehormatan keluarga, serta menjadi istri yang baik untuk suami dan ibu yang baik untuk anak. Selanjutnya, hak istri. Istri berhak mendapatkan nafkah yang baik dari hasil kerja suami yang baik, mendapatkan pendidikan atau bimbingan dari suami, mendapatkan perlindungan keselamatan dan ketenangan, mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota keluarganya, dan dihargai, dipatuhi, serta mendapatkan komunikasi yang sehat. Adapun kewajiban dan hak anak, yang pertama nih, kewajiban anak menaati dan menghormati kedua orang tuanya, berperilaku baik dengan orang tua dan anggota keluarga yang lainnya, bersikap berdasarkan kasih dan sayang. Selanjutnya, bakti kepada kedua orang tuanya. Hak anak juga mempunyai hak, yaitu yang pertama mendapatkan perlakuan yang baik dari anggota keluarganya, nama dan citra baik, rasa aman, rasa kasih sayang, pendidikan, bimbingan dan arahan yang baik, terpenuhinya kebutuhan anak. Dan selanjutnya kita lanjut komunikasi dalam keluarga. Yang pertama, 3 kata kunci dalam komunikasi, yaitu sender atau komunikator, message atau pesan, dan desender atau komunikan. Manfaat komunikasi bagi keluarga yang pertama dapat dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh keluarga, menghindarkan dari salah sangka dan konflik, membawa keuntungan fisik maupun psikis, hubungan kekeluargaan menjadi erat. Selanjutnya ada penyebab, dampak, dan solusi konflik dalam keluarga. Konflik dalam keluarga dapat berasal dari berbagai penyebab nih, seperti perbedaan pendapat, masalah keuangan, ketidakcocokan antara anggota keluarga, atau masalah komunikasi. Dampaknya bisa sangat merusak, mencakup stres, ketegangan emosional, bahkan pecahnya hubungan. Untuk menyelesaikan konflik, penting untuk memulai dengan komunikasi secara terbuka, jujur, mengidentifikasi akar masalah, mendengarkan satu sama lain, dan mencari solusi. Kompromi dapat membantu meredakan ketegangan. Jika diperlukan juga, bisa konseling keluarga atau bantuan profesional juga bisa menjadi solusinya. Kita memasuki materi yang ketiga adalah konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia. Yang pertama, sehat dan bahagia. Apa itu sehat dan apa sih itu bahagia? Menurut WHO, sehat adalah keadaan yang sempurna baik fisik maupun sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan dan cacat. Menurut WHO, sehat adalah kondisi kesehatan yang ideal baik secara biologis, fisiologis, dan sosial. Sementara itu, Aristoteles berpendapat bahwa kebahagiaan adalah perpaduan dari jasmani yang baik, seperti yang jasmani yang sehat, pikiran yang sehat, kekayaan, kemegahan, dan kesuksesan dalam berbagai hal. Yang kedua, keluarga bahagia. Menurut Reisner, pada tahun 1980,
Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, adik, kakak, kakek, dan nenek. Kata keluarga berasal dari bahasa Inggris yaitu family. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya seisi rumah. Keluarga bahagia adalah keluarga yang suportif dan tidak membesarkan ego masing-masing. Jadi, keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak atau sanak saudara lainnya yang dihubungkan oleh ikatan darah atau perkawinan dan saling berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, mewujudkan keluarga sehat dan bahagia. Makan makanan bergizi. Seorang anggota keluarga yang sehat dan badan yang sehat, jiwa adalah orang yang mengonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, memiliki lingkungan bersih. Di samping badan dan jiwa yang sehat serta cukup makanan bergizi, seharusnya orang tersebut juga tinggal dan hidup di lingkungan yang bersih, atau yang sering disebut dengan clean environment, dan berpakaian bersih. Tetapkan komitmen jujur sejak menikah, jangan menutupi sesuatu atau bersikap terbuka. Buang jauh keinginan untuk berbohong, berikan cinta dan kasih sayang secara tulus, berikan pelayanan yang menyenangkan yang terbaik, berikan kata-kata sopan dan lembut, jangan pelit mengekspresikan rasa sayang. 4 pilar kebahagiaan keluarga, serta biasakan berpikir positif serta tumbuhkan rasa saling percaya. Materi yang keempat adalah jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Jenis-jenis anggota keluarga. Yang pertama, orang tua. Orang tua memegang peran sebagai pemimpin keluarga dan bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anak. Yang kedua, ada anak-anak. Anak-anak mereka merupakan generasi penerus keluarga dan memerlukan perlindungan, bimbingan, dan dukungan. Yang ketiga, ada kakek ataupun nenek. Sebagai anggota keluarga yang lebih tua, mereka bisa berperan sebagai penasehat dan mentor. Selanjutnya ada saudara kandung. Saudara kandung memiliki hubungan unik sebagai saudara dan bisa menjadi teman atau sekutu dalam keluarga. Yang kelima, ada anggota keluarga luar biasa seperti bibi, paman, sepupu, dan lain-lain yang mungkin tinggal bersama keluarga inti atau sering berkunjung. Yang kedua, ada karakteristik dan peran masing-masing anggota keluarga. Karakteristik fisik dan psikologis, misalnya usia, jenis kelamin, kepribadian, minat, dan lain-lain. Yang kedua, peran tradisional dan modern. Bagaimana peran anggota keluarga berkembang seiring waktu dan perubahan sosial. Yang ketiga, ada tanggung jawab dan kewajiban, tugas-tugas yang diemban oleh masing-masing anggota keluarga. Materi yang kelima adalah keluarga sebagai pembentukan karakter. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu. Pembentukan karakter yang baik di keluarga menjadi dasar untuk perkembangan pribadi yang sehat dan kontribusi positif dalam masyarakat. Peran keluarga dalam pembentukan karakter yang pertama adalah model perilaku. Keluarga adalah tempat di mana individu pertama kali meniru dan belajar tentang perilaku dari anggota keluarga lainnya. Contohnya perilaku sopan, perilaku santun, kerja keras, dan empati. Yang kedua, mengajarkan nilai. Keluarga adalah lembaga pertama di mana individu belajar tentang nilai-nilai moral, etika, dan kejujuran. Contohnya, mengajarkan kebaikan, tanggung jawab, dan integritas. Yang ketiga, dukungan emosional. Keluarga menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk
pengembangan emosi dan kesejahteraan mental individu. Contohnya, memberikan dukungan saat individu mengalami kesulitan ataupun tantangan. Yang keempat ada komunikasi. Komunikasi terbuka dan positif di antara anggota keluarga membantu membangun hubungan yang kuat dan saling pengertian. Contohnya nih, berdiskusi secara terbuka tentang perasaan, harapan dan impian. Strategi memperkuat karakter di keluarga. Yang pertama, mencontohkan perilaku positif. Individu di keluarga dapat memberikan contoh perilaku positif untuk ditiru oleh anggota keluarga lainnya, seperti kerja keras, kerjasama, dan kedermawanan. Yang kedua, keterlibatan aktif. Aktivitas keluarga seperti makan malam bersama, berolahraga bersama, atau menghadiri kegiatan sosial bersama dapat memperkuat ikatan keluarga dan nilai-nilai dijunjung tinggi. Yang ketiga, ada komunikasi terbuka. Mendorong komunikasi terbuka di keluarga, di mana setiap anggota merasa nyaman untuk berbicara tentang perasaan, masalah, dan kebutuhan mereka. Yang keempat, ada pendidikan nilai melalui cerita, diskusi, dan kegiatan edukatif lainnya. Keluarga dapat secara aktif mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, kejujuran, dan empati kepada anggota keluarga muda. Yang kelima, menjadi contoh. Anggota keluarga yang lebih tua harus menjadi contoh yang baik bagi anggota keluarga yang lebih muda dengan mempraktikkan nilai-nilai yang diinginkan. Materi yang keenam ada sikap keluarga menghadapi globalisasi. Sikap keluarga dalam menyaring budaya asing dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal merupakan respons terhadap pengaruh globalisasi yang membawa masuknya budaya asing ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi tantangan ini, keluarga seringkali mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk menjaga identitas budaya mereka sendiri sambil tetap terbuka terhadap pengaruh dari luar. Panduan nilai keluarga mempertahankan dan mengajarkan nilai-nilai yang dipegang teguh sebagai landasan bagi pengambilan keputusan terkait dengan budaya asing. Misalnya, nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiaan, dan solidaritas keluarga dapat menjadi panduan dalam menilai apakah suatu aspek budaya asing dapat diterima atau tidak. Dengan menggunakan nilai-nilai sebagai panduan memungkinkan keluarga untuk mempertahankan integritas budaya mereka sambil tetap terbuka terhadap perubahan. Ini juga membantu menjaga kohesi keluarga dan memberikan kepastian dalam menghadapi arus globalisasi yang beragam. Selanjutnya ada norma-norma sosial keluarga. Keluarga mengandalkan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat lokal sebagai standar untuk menilai kecocokan budaya asing. Norma-norma ini mencakup etika, tata krama, dan aturan perilaku yang telah diterima dalam masyarakat tempat keluarga tinggal. Dengan mematuhi norma sosial, membantu keluarga untuk tetap terhubung dengan komunitas lokal mereka, mencegah terjadinya konflik budaya. Hal ini juga membantu menjaga harmoni dalam hubungan antar anggota keluarga dan dengan tetangga atau komunitas sekitarnya. Selanjutnya ada tradisi lokal. Keluarga menjaga dan merayakan tradisi-tradisi lokal sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Tradisi-tradisi ini bisa berupa perayaan hari raya, festival, atau upacara adat yang diwariskan dari generasi
ke generasi dengan melestarikan tradisi lokal, memperkuat ikatan antar anggota keluarga, dan memperkaya pengalaman kehidupan sehari-hari. Tradisi-tradisi ini juga berfungsi sebagai pengingat akan akar budaya keluarga dan memberikan rasa identitas yang kuat dalam menghadapi arus globalisasi. Yang kedua, ada konsep dari sikap keluarga menghadapi globalisasi dalam menyaring budaya asing dengan nilai kebangsaan dan Pancasila. Menurut Karlina, pada tahun 2021, sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi dalam konteks nilai kebangsaan dan Pancasila mencakup beberapa aspek. Aspek yang pertama, pembentukan identitas kebangsaan. Keluarga memainkan peran penting dalam membentuk identitas kebangsaan anak-anak mereka dengan mengajarkan nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, persatuan, dan gotong royong. Selanjutnya, pendidikan tentang Pancasila, dan ada penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh positif terhadap komunitas dengan memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila di dalam keluarga. Yang ketiga, ada konsep dari setiap keluarga menghadapi globalisasi dalam menyaring budaya asing dengan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Menurut Naha HM pada tahun 2019, sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi dalam kemajuan teknologi dalam pembangunan mencerminkan respons mereka terhadap perubahan yang cepat dan kompleks dalam lingkungan yang semakin terhubung secara global. Yang keempat, ada konsep dari sikap keluarga menghadapi globalisasi dalam menyaring budaya asing dengan pengembangan usaha mikro. Sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi dengan pengembangan usaha mikro mencerminkan respons terhadap tantangan ekonomi yang muncul akibat perubahan global. Itulah tadi beberapa materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Sylvie Dian Lestari, pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.